Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, juga kebahagiaan yang masih Allah alirkan deras kepada kita semuanya. Yang mudah-mudahan dari setiap titipan rezeki tadi kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menambah pundi-pundi kebaikan kita dan menjadi wasilah penggugur dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita patut bersyukur kepada Allah kalau hari ini Allah masih mudahkan kita untuk bisa melakukan kebaikan. Kenapa? Semakin bertambah umur, semakin bertambah juga kebaikan, semakin dekat dengan kematian, dan dia semakin dekat dengan kebaikan. Ini artinya bahwa Allah sedang memberikan dia madu. Sebagaimana yang sering saya ulang di tempat ini, bahwa dalam satu kesempatan Nabi SAW pernah menyampaikan, "Idza ahabballahu bi'abdin," kalau Allah sudah terlanjur mencintai seorang hamba. Atau dalam riwayat lain disebutkan, "Idza aradallahu bi'abdin khaira," kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, as-salah, maka Allah akan memberikan dia madu. Faqila ma as-salah ya Rasulullah, ditanyakan oleh sahabat, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan Allah akan memberikan dia madu? Maka Nabi memberikan jawaban, "Yuftahu lahu abwaaba amalan shalih baina ladai mautihi." Allah akan bukakan banyak pintu-pintu kebaikan menjelang kematiannya. Jadi orang yang Allah kasih madu itu cirinya, menjelang kematiannya dia mudah melakukan kebaikan. Semakin bertambah umur, bertambah kebaikannya. Semakin dekat dengan kematian, semakin dekat juga dia dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan madu kita, insyaallah. Dan hari ini jemaah sekalian, insyaallah kita akan membahas tentang satu tema, pentingnya ilmu dalam ibadah. Ini pentingnya ilmu dalam ibadah. Yang menjadi pembahasan pertama itu berkenaan dengan kewajiban di dalam syariat kita itu banyak. Ya, kewajiban dalam syariat kita itu banyak. Dan ternyata di antara sekian banyak kewajiban yang Allah tetapkan buat kita, menuntut ilmu itu termasuk di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa haji itu wajib, betul. Salat juga wajib, iya. Puasa juga wajib, betul. Tapi juga ada hal yang lain, ternyata menuntut ilmu juga adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan dia menjadi sebuah kewajiban. Kenapa? Dari alat yang satu ini kita akan mendapati banyak kebaikan. Jadi yang pertama yang harus kita tanamkan adalah bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Kita bisa mengenal syariat dan sebagainya itu karena kita mengetahui ilmunya. Dan ilmu itu tidak datang langsung ujug-ujug masuk ke dalam hati, langsung masuk otak, enggak. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, "Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman." Belajarlah karena tidak setiap orang yang terlahir itu dalam keadaan berilmu. Jadi belajar dulu. Karena memang tidak ada satu bayi yang dilahirkan di atas muka bumi ini dalam keadaan berilmu. Ada prosesnya, belajar mengenal huruf, mengenal warna, mengenal kata-kata yang sederhana. Nah barulah kemudian ilmu itu akan masuk. Yang kedua, jemaah sekalian, berkenaan dengan keutamaan ilmu. Yang pertama, diangkatnya derajat seseorang setelah keimanan itu adalah ilmunya. Jadi seorang itu bisa mulia karena dua hal ini. Sebagaimana Allah menyampaikan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah itu akan mengangkat. Jadi bahasanya itu menggunakan fi'il mudhari, gitu ya. Jadi Allah akan terus mengangkat derajat orang-orang yang beriman
dan juga derajat orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Bahkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa kalaupun dia beriman dan ilmunya itu sederhana, dia tetap mulia, diangkat derajatnya. Atau ada orang yang nggak punya iman sama sekali, tapi dia punya ilmu, dia juga diangkat derajatnya. Sekalipun tidak di sisi Allah, paling tidak Allah mengangkat derajat dia di hadapan makhluk. Dan kita menemukan sampai hari ini banyak penemuan-penemuan yang bermanfaat buat kita, tapi ditemukan bukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi punya kedudukan nggak punya, tinggi kan derajatnya, tinggi di hadapan manusia. Jadi orang beriman itu sekalipun ilmunya rendah, dia tetap mulia dengan keimanannya. Begitupun dengan orang yang tidak beriman, tapi dia memiliki ilmu yang tinggi, dia pun diangkat derajatnya sekalipun bukan di sisi Allah, tapi di hadapan makhluk. Nah, kita berharap sudah kita punya iman, ditambah lagi kita punya ilmu. Jadi dengan imannya aja kita sudah naik derajatnya, ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan. Seperti itu ya Mas. Dan yang kedua, keutamaan dari ilmu itu, dia menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Jadi Buya Hamka itu dalam tasawuf modernnya itu beliau menyampaikan, kalau hidup hanya sebatas hidup, hewan juga hidup. Kalau cuma hanya sebatas berkumpul laki dan perempuan, ya perempuan juga sama Pak, lagi perempuan gitu ya. Kalau misalnya hidup hanya sebatas makan juga sama, hewan juga makan. Tapi membedakan kita dengan hewan itu adalah hewan itu nggak suka dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau ada orang nggak suka dengan ilmu pengetahuan gitu ya, kita bukan mengatakan dia itu hewan, bukan. Tapi perilakunya mirip seperti hewan. Karena hewan itu nggak suka belajar. Dari dulu ilmunya itu aja. Bapak misalnya tawarkan kambing sejumput rumput dengan sejumput uang rupiah, dia pilih rumput. Kenapa? Karena memang ilmunya sudah segitu aja gitu. Dia instingnya cuma gitu aja. Jadi makan udah itu. Padahal dengan sejumput uang tadi dia bisa membeli banyak kebaikan gitu ya. Dia bisa beli makanan, bisa beli minuman, tapi nggak nyampe ya ke sana. Nah, itu yang membedakan kita dengan hewan. Dan yang ketiga, keutamaan ilmu itu pelipat amal kebaikan. Nah, ini yang harus kita paham betul-betul bahwa dengan ilmu kebaikan seorang itu akan berlipat ganda. Ya, kebaikan seorang itu akan berlipat ganda. Saya kasih contoh sederhana misalnya gini. Kita melakukan kebaikan tanpa diniatkan, itu dapat pahala. Kita duduk-duduk nih lah daripada nungguin waktu sholat, karuan mikirin apa yang aneh-aneh, dengan saya zikir aja. Akhirnya nggak pakai niat, langsung aja zikir. Ada yang subhanallah, ada yang alhamdulillah, ada yang Allahu akbar, ada yang la ilaha illallah gitu. Dia tetap mendapatkan kebaikan sekalipun kebaikan tadi nggak pakai niat. Bapak datang ke masjid, ada uang sisa belanja 5.000, Bapak masukin kotak infak, nggak ada niatan sebelumnya. Itu tetap dapat kebaikan nggak? Dapat. Kebaikan itu sekalipun tidak ada niatannya, kecuali yang wajib Pak ya. Kalau memang sholat ya tetap wajib pakai niat. Puasa juga wajib pakai niat. Bahkan untuk umroh juga harus pakai niatannya. Tapi untuk amal ibadah yang lain nggak pakai niat aja sudah dapat kebaikan. Cuman bedanya adalah kalau diniatkan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsi, "Idza hamma 'abdi bihasanatin." Kalau ada seorang hambaku, kata Allah, dia berniat kuat untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi belum sempat dilakukan. Misalnya nih, ya Allah besok subuh saya mau bawa uang 50.000, mau ngapain? Saya mau sedekah, saya mau infak di masjid. Udah diniat nih semalam, sampai di masjid lupa mau balik jauh. Apa kata Allah? Faktubuha lahu hasanah, wahai para malaikat tetap catatkan baginya satu kebaikan, padahal belum dilakukan. Bisa dipahami ya? Jadi kita niat dulu nih nanti malam, besoknya mau sedekah, besoknya mau infak di masjid. Tapi ternyata uangnya nggak kebawa, tetap Allah bilang kepada para malaikat, faktubuha, tetap catatkan baginya hasanah, satu kebaikan yang sempurna dari niatan. Ternyata betul nih, kita sudah meniat di malam hari datang ke masjid, bawa tuh 50.000-nya. Apa kata Allah? Fa in amilaha, kalau ternyata niatan kebaikannya tadi dilakukan, faktubuha lahu bi'ashri amsalha, catatkan baginya 10 kebaikan. Ila sab'ina tidifin, dan lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Nah, kita tahu pentingnya niat itu dari mana? Dari ilmu. Kalau kita datang ke masjid bawa uang langsung masukin kotak infak, gitu ya, sekalipun nggak pakai niat dapat pahala pada.
Tapi kalau pakai niat, nggak dikerjakan aja dapat satu pahala kebaikan. Tapi kalau beneran dilakukan itu bukan cuma satu, minimal berapa? Sar'imiatin itu apa? Minimal itu 10 kebaikan, ya asyra amthaliha. Dan mentok-mentoknya itu 700 kali lipat. Kebayang ya? Jadi bedanya orang melakukan kebaikan itu secara otomatis gitu ya, spontan, dengan orang yang melakukan kebaikan dengan niatnya itu berbeda nilainya. Makanya ilmu itu yang membuat amal kita itu bisa menjadi berlipat. Contoh lain, siapa di antara jamaah yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam sehari? Ada? 500 ribu. Gak? Sehari Pak, minimal palingnya kata Nabi itu 3 hari. Ya kan, maksimalnya kalau pengen menghatamkan Al-Quran 3 hari lah. Ya kecuali memang seperti Imam Syafi'i, seperti para ulama-ulama yang memang sudah hafalannya memang sudah di luar kepala gitu ya. Kita juga sama kayak hafalan Qurannya di luar kepala ya. Luar. Nah, tapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memang nggak bisa menghatamkan Al-Quran sehari. Tapi kita dengan ilmu bisa menghatamkan Al-Quran, pahalanya itu bisa. Contoh misalnya kita datang ke majelis ilmu atau kita datang ke pesantren yang memang mereka konsen untuk apa, menghafal Al-Quran. Kita tanya ke mereka, ini berapa santri? Ada 30-an santri, apa sih? Satu orang 1 juz sehari biasanya di sini, masya Allah. Nah kita kasih support misalnya, ini kalau yang hari ini hatam nih yang 1 juz hari ini, nah ini ada hadiah dari saya. Ini bukan pahala tapi hadiah buat jajan. Setiap orang tuh 50 ribu insya Allah. Buat buka puasa semuanya. Bayangkan. Kita memang tidak menghatamkan Al-Quran hari ini, tapi dari satu orang anak bisa menghatamkan 1 juz dikali 30 orang berarti sudah berapa? 30 juz. Dan ilmu seperti ini harus ada. Dan kita bisa mengetahui bisa hatam dalam dalam satu hari itu dengan cara bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu butuh apa? Butuh ilmu. Kita nggak bisa Pak yang mulai tiap malam misalnya. Kita juga nggak bisa berkesempatan untuk bisa iktikaf di 10 hari Ramadan. Tapi kita bisa menjadi wasilah kebaikan buat orang-orang yang sedang beriktikaf. Mungkin di antara kita punya orang tua yang sudah uzur, yang sudah tidak lagi sanggup untuk berpuasa. Selain kita bayarkan fidyahnya, kita datang ke masjid. Kita bagi takjil. Dan karena kita tahu ilmunya bahwa memberikan bukaan kepada orang yang sedang berbuka itu pahalanya sama seperti orang yang sedang berbuka. Diniatin buat orang tuanya, ya Allah ini sedekah buat orang tua saya, ya Allah ini kebaikan buat orang tua saya, dapat pahalanya. Itu dasarnya apa? Ilmu. Jadi ilmu itu bisa melipat gandakan amal kebaikan. Lalu kemudian yang selanjutnya itu sarana mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ada satu ungkapan dari Imam Asy-Syafi'i, laisa ba'dal faraidi, tidak ada yang lebih baik gitu ya dari selepas yang fardu itu afdalu min talabi ilmi. Yang lebih utama setelah yang fardu-fardu kayak sholat, puasa, zakat, haji, kecuali apa? Menuntut ilmu. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu mengurutkan bahwa kita selesai fardunya udah baik gitu, sholat 5 waktu ya jalan, terus ya haji juga udah gitu ya, sedekah juga udah gitu, atau zakat juga udah. Maka yang lebih baik daripada itu kata Imam Syafi'i adalah menuntut ilmu. Maka kita kenal sampai hari ini, man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia, hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan akhirat juga dengan ilmu. Ini bukan hadis Pak, ini ungkapan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita pengen dunia beserta kebaikannya, tambahkan ilmu. Ini sebagian mungkin di antara kita ada yang kerja di lokasi, ya kan? Ada yang kerja mungkin di dunia perbankan, ada yang pebisnis. Itu dasarnya dari mana? Ilmu dulu. Jadi ilmu itu bisa membuat kita bahagia dunia, ditambah lagi bisa bahagia nanti di akhirat. Nah itu keutamaan ilmu jemaah sekalian. Lalu kemudian setelah kita bahas sekelumit dari keutamaan ilmu, nah kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan ini sering disampaikan, saya yakin oleh Ustaz Agus Heruda di sini belum menyampaikan tentang masalah asa, ya kan? Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. 3 saja Pak yang wajib dipelajari, itu betul memang cuma
Selebihnya itu kalau boleh diurutkan, dia itu sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi yang utama yang wajib kita pelajari itu apa? Akidah, syariah, dan akhlak. Dan tiga-tiganya ini bukan multiple choice, Pak. Allah, yang penting saya kan akhlaknya saya, yang penting kan akidah saya lurus, terus syariat saya bagus. Tapi kalau akhlaknya buruk, gak usah ngarep surga dulu, Pak. Gak usah ngarep. Kenapa? Karena berapa banyak hadis itu ketika berkenaan dengan masalah hubungan dengan makhluk itu Nabi tegas betul gitu. Kita sering mendengar tentu satu kisah, ada seorang sahabat yang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya tetangga. Kenapa tetangganya? Dia itu rajin sholat, rajin puasa, dan tiap malam juga aku dengar juga dia qiyamul lail. Bayang, kita punya tetangga seperti itu baiknya. Dan dia itu, Pak, kenapa seorang tetangga tadi tahu bahwa tetangganya sedang berpuasa? Ini tetangganya itu dia nggak mau kalau berbuka, dan nggak ada orang yang datang ke rumahnya, dia nggak mau. Dia akan panggil, sini buka yuk, aku nggak puasa, nggak apa-apa, makan aja bareng. Coba, saking dermawannya nih orang. Saya ngebayangin punya tetangga kayak gitu bahagia betul, ya. Bapak senang nggak Pak punya tetangga model kayak tadi? Senang, Pak, rajin puasa, rajin tahajud, baca Qurannya juga al-lail wa atrafan nahar, sepanjang siang, sepanjang malam. Di pendengar Quran aja Quran. Wah, senang betul kita punya tetangga kayak gini. Kata Nabi, kau punya tetangga sebagus itu, apa masalahnya? Kata sahabat ini kemudian dia mengatakan, tapi aku tidak pernah selamat dari keburukan lisannya. Jadi kalau udah ngomong tuh nyakitin betul gitu ya. Sekalipun dia hobi baca Quran, sekalipun dia rajin qiyamul lail, artinya secara akidah ini udah lurus, syariahnya udah bagus, masalahnya akhlak, Pak. Dan Nabi bilang apa? La khairu fiha, nggak ada kebaikan buat wanita yang seperti itu, wahya fitnah, dan dia nanti akan di neraka. Nah, kalau kita baca hadis ini terjemahannya aja, kita akan bilang Nabi menjas-jas orang masuk neraka. Tapi ternyata kalau kita baca penjelasan dari hadis ini, para ulama menjelaskan, Nabi bukan menyebutkan wanita tadi bakal mutlak masuk ke dalam neraka. Bukan, maksudnya kalau ada perempuan, Ustaz, pasti kalau masalah lisan perempuan. Enggak juga, laki juga sama. Kalau ada laki-laki yang mulutnya lemes kayak admin Lamedura gitu ya, sama juga kesempatan juga masuk ke dalam neraka. Jadi kalau ada laki-laki ataupun perempuan, sekalipun akidahnya lurus, syariatnya bagus gitu ya, syariatnya bagus, dia jalanin semua kewajiban tadi, tapi akhlaknya buruk dan dia tidak memperbaiki keadaan lisannya sampai dia meninggal, maka nggak ada urusan dengan akidahnya, nggak ada urusan dengan syariatnya, neraka juga. Atau misalnya saja yang penting kan akidah saya udah lurus nih, terus akhlak saya bagus, tapi syariatnya bermasalah. Gak bisa juga, ada orang nggak pernah ke dukun, nggak pernah disembur, nggak pernah percaya ramalan gitu kan. Akhlaknya baik, sama orang tua baik, sama tetangga baik, tapi syariahnya bermasalah. Gak sholat, yang gak puasa, yang gak zakat, gitu ya. Padahal dia mampu tapi gak haji. Nah ini bermasalah juga, gak bisa juga nafsu. Apatah lagi kalau misalnya akhlaknya bagus, syariahnya bagus, tapi akidahnya yang bermasalah. Masih percaya dukun, ya kan, kemana-mana bawa jimat, kalau nggak bawa itu kayaknya kiamat hidup gitu ya, nggak tenang gitu ya. Kalau HP lain kan, HP juga sih kayak jimat juga sebenarnya. Jadi bapak kalau HP-nya ketinggalan di rumah tuh nggak tenang betul hidup kayaknya. Apalagi kalau yang punya masalah, ya HP-nya dikunci gitu ya. HP-nya itu bukan lagi pakai sidik jari, tapi sidik jempol kaki gitu ya. Ini udah parah sebenarnya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya tiga ilmu ini bukan multiple choice. Saya pilih A, pilih B, enggak. Dia tiga-tiga harus dipelajari. Makanya di masjid ini bersyukur banget Pak, Bapak bisa menjadi jamaah di masjid ini. Pelajaran akidahnya ada, syariatnya juga ada, nah akhlak juga ada. Jadi bersyukur Pak, karena memang tiga-tiganya. Kalaupun nggak dalam-dalam banget nih kita belajar, kan syariah itu kan masya Allah luas betul Pak. Jadi kalau sederhananya akidah itu berkenaan dengan masalah hukum iman, syariah itu berkenaan dengan hukum Islam, dan akhlak itu berkenaan dengan ilmu tazkiyatun nafs, ihsan, adab, akhlak sama nih babnya bab yang ketiga. Tiga-tiganya harus ada. Kita pengen menjadi hamba-hamba Allah yang akidahnya lurus, syariahnya bagus, akhlaknya juga bagus, gitu ya. Dan ketiga-tiganya itu dasarnya apa? Ilmu. Dasarnya ilmu. Contoh, saya kasih contoh, misalnya iman saja kepada Allah itu juga butuh ilmu. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam surah Muhammad ayat ke-19 itu,
fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Nah, sepakat para ulama tafsir, termasuk misalnya kita temukan dalam tafsir As-Sa'di ini, ilmui gitu kan, ilmui dulu nih pengetahuan tentang apa ya Allah, pengetahuan tentang bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang wajib disembah, kita nggak boleh menghamba kecuali hanya kepada Allah. Dan perintahnya apa? Fa'lam, ketahui, bukan hanya sebatas cuma tahu, tapi benar-benar paham bahwa tidak ada yang boleh disembah, nggak ada yang boleh ditakuti, nggak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung, tempat berharap kecuali Allah. Dan ini butuh apa? Butuh ilmu. Sama halnya dengan syariat juga. Makanya kita mengenal, dengan ilmu tadi kita mengenal yang namanya pembatal-pembatal sholat, ya kan? Pembatal-pembatal wudu. Terus kemudian kita kenal dengan pembagian harta waris. Itu adanya di bab syariat. Nggak pakai ilmu kacau. Misalnya kita biasanya kalau misalnya nih dulu belum kenal tentang syariat, belum kenal tentang bab fikih, kalau kita kencing di mall berdiri aja, ya kan? Kita biasa tuh jangankan di mall, di rumah juga kadang kita kencingnya berdiri. Boleh kalau misalnya datang ke masjid penuh misalnya, yang ada cuman ada tempat kencingnya yang berdiri, nggak ada urusan, pokoknya kencing dan kemudian istrinya atau cebok kita nggak usah, udah selesai. Tapi ternyata setelah tahu ilmunya kita bisa lebih hati-hati. Kalau misalnya lagi pipis, apalagi kita punya istri, saya sering betul sampaikan ke istri, pokoknya kalau kita jalan, mau keluar kota, mau di dalam kota, kalau pas lagi bersamaan dengan kita pengen ke toilet, dilepas semua celananya. Jangan sampai yang sebatas diturunkan sampai kemana, sampai ke lutut, terutama buat perempuan kan. Karena perempuan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai suami, sampaikan. Jadi kalau datang ke mall, datang ke tempat yang lain, datang ke masjid, kalau pipis jangan cuma menurunkan celana, mohon maaf karena ini adalah majelis yang mulia, jangan sampai hanya sebatas menurunkan celananya itu sampai ke lututnya. Kemudian duduk dia di situ, habis itu pipis tanpa sadar percikan air kencing itu sampai kemana? Ke celana yang dia dipakai buat saat duduk. Mau pulang nanggung ya kan, malah diskon lagi rame-ramenya ya kan, apalagi menjelang Lebaran, makin sore makin hot memang. Sholat asar akhirnya di mall, mau pulang tambah lagi hot sale bis asar 70% juga, bayangin ya. Sholat asar di masjid, di mall tadi di masjidnya dengan menggunakan celana yang sama. Maghrib juga sama, akhirnya buka bersama di mana? Di tempat belanja. Habis itu sholat maghrib dengan pakai celana itu. Makin malam tambah jadi 70 plus 20. Cocok sudah. Ya kan, akhirnya kita salat isya di situ juga. Jadi ternyata mulai duhur, asar, maghrib, isya, sekalipun kita sholat tidak dianggap sebagai orang yang sholat. Nah, kita tahu ilmunya nih. Dari mana dasarnya? Dari hadis Nabi juga. Nabi pernah datang sama sahabat, melewati pemakaman dan berhenti. Kemudian Nabi meminta kepada sahabat, tolong ambilkan pelepah kurma. Ini hadis ini familiar sekali gitu yang kita kan. Maka sahabat itu membawa pelepah kurma di hadapan Nabi ini, wahai Rasul. Dibelah jadi dua. Kemudian sahabat bertanya, apa yang terjadi wahai Rasul? Maka Nabi menyampaikan, sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, sekiranya kalian melihatnya aku lihat, sekiranya kalian mendengar yang aku dengar, niscaya kalian menjadi orang yang paling sedikit tertawa dan paling banyak menangis. Kenapa wahai Rasul? Ini dua orang ini lagi disiksa. Ya, dua orang ini lagi disiksa di alam kuburnya. Makanya Nabi membagi pelepah kurma tadi dibagi menjadi dua, ditancapkan di kanan dan kirinya. Kenapa wahai Rasul? Apakah dia melakukan dosa besar? Enggak juga sebenarnya. Dia durhaka juga enggak, ninggalin salat juga enggak. Masalahnya apa wahai Rasul? Yang satu ini an-namam itu orang yang suka ngadu domba. Yang suka ngadu domba, suka ngomong-ngomongin orang gitu kan. Suka bikin orang tuh jadi musuh-musuhan gitu, jadi bikin rame gitu ya. Pokoknya dia gak senang betul kalau hubungan si A dengan si B itu adem gitu kan, dikomporin lagi biar panas gitu ya. Nah, ini an-namam kata Nabi. Terus satu lagi siapa wahai Rasul? Nah, dia orang yang tidak suci dalam istinja. Kebayang ya? Cuma masalah istinja, tak masalah cebok gitu ya. Itu gambarnya kayak tadi gitu. Kita kencing berdiri nih, dimanapun itu misalnya. Kita udah cebok dengan sempurna, kita ngerasa udah aman.
Bapak bisa bedain nih kalau nggak percaya. Bapak kencing dalam keadaan berdiri, ibu kencing dalam keadaan. Kalau ibu nggak mungkin kencing berdiri, ya. Ini bapak-bapak terutama nih, bapak kencing berdiri. Udah nih kita ngerasa udah selesai semuanya. Bapak jalan baru 10 meter ada perasaan seret gitu. Pernah ngerasain nggak? Bukan pernah, karena emang pasti kayak gitu. Dan bapak ngerasa kayak ada yang keluar. Itu bukan kayaknya, tapi memang betulan keluar. Itu sisa-sisa air kencing yang memang tertahan saat kita kencing dalam keadaan berdiri. Sekalipun kita menemukan ada hadis bahwa Nabi pernah melakukan kencing berdiri dan itu dalam keadaan darurat, gitu kan? Nabi dalam melakukan perjalanan dan memang nggak ada jauh dari pemukiman, maka Nabi minta kepada sahabatnya lain untuk menjadi amin. Tolong tutupi saya ingin buang hajat, gitu, buang air kecil. Makanya Ibunda Aisyah ketika tahu bahwa ada sahabat mengatakan Nabi pernah kencing berdiri, apa kata Ibunda Aisyah? Siapa yang berani bilang bahwa Nabi kencing berdiri, dia telah berdusta, katanya. Kata siapa? Ibunda Aisyah. Kenapa? Karena memang Ibunda Aisyah selalu melihat Nabi itu kencingnya dalam keadaan jongkok, gitu ya. Sekalipun dua hadis ini benar juga sebenarnya, ya. Benar juga. Jadi kalau dalam keadaan normal, usahakan jangan pakai berdiri. Kalau masih bisa tunggu, gitu ya, tunggu. Mau dimanapun itu. Ini masalahnya apa? Masalah keabsahan sholat. Dan ini kita tahu dari mana? Dari ilmu. Kebayang nggak kita masih pakai metode kayak lama? Mau kencing aja. Selama udah sibuk udah selesai belum. Kalau ada perasaan kayak keluar gitu, nggak sah kita. Mau misalnya sholat maghribnya rakaat pertama surah Yasin misalnya, rakaat kedua surat Tabarok gitu ya. Tapi kalau celananya terpapar najis, nggak dihitung orang sholat, nggak dihitung. Dan kita tahunya dari mana? Dari ilmu. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi ilmu itu masya Allah ngefek banget ke ibadah, gitu ya, ngefek banget ke ibadah. Lalu sama halnya dengan apa? Dengan ilmu tadi kita bisa tahu nih bahwa akhlak juga butuh ilmu. Tadi kita sudah jelaskan bahwa akidah itu butuh ilmu supaya kita nggak nyembah malaikat. Kan ada tuh ya aliran yang menyembah malaikat karena malaikat itu makhluk yang suci, bro. Terus juga dengan ilmu tadi kita tidak lagi mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, ya kan? Nah itu adanya di mana? Di bab akidah. Terus kemudian syariah juga sama. Kita tahu sahnya sholat, kita tahu yang dimakruhkan di dalam sholat, di dalam puasa dan seterusnya. Akhlak juga penting. Bab tazkiyatun nafs itu juga penting, Pak. Kenapa? Kalau kita fokus hanya sebatas di babnya akidah aja terus fokusnya di bab syariat aja. Nah akhirnya ini orang itu, Pak, ada satu kitab gitu yang sampai hari ini saya belum menemukan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ada satu kitab menjelaskan bahwa sekiranya hadis-hadis itu dikumpulkan, hadis-hadis berkenaan dengan orang yang tergelincir ke dalam neraka, itu 70%-nya itu isinya tentang hubungan dia dengan makhluk, dan 30%-nya itu hubungan dia dengan masalah meninggalkan sholat, tinggalin puasa, terus bermaksiat kepada Allah. Tapi 70%-nya itu berkenaan dengan apa? Dengan makhluk. Jadi kebanyakan orang itu tergelincir ke dalam neraka itu banyaknya masalah hubungannya juga dengan makhluk, masalah akhlak, masalah adat. Misal contoh aja yang sederhana. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, ketika Nabi pernah duduk di hadapan para sahabat dan terdengar suara dentuman yang keras itu, sahabat langsung berubah gitu mukanya. Ditanya sama Nabi, kalian dengar nggak? Dengar wahai Rasul. Suaranya nyaring dan itu tapi hanya untuk Nabi dan juga orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Sahabat yang di luar tuh nggak dengar, yang di rumah nggak dengar, istri-istri yang di rumah juga nggak dengar. Cuma Nabi dengan para sahabat. Itu suara tuh kencang betul, Pak. Maka ditanya oleh Nabi, kalian dengar nggak? Dengar wahai Rasul. Kalian tahu suara apa itu? Gak pernah kami dengar suara mobil kayak gini. Apa kata Nabi? Itu adalah suara batu yang 70 tahun yang lalu dilemparkan dari atas neraka dan hari ini dia baru sampai. Baik, 70 tahun juga. Ini kalau dilemparin ke dalam neraka 70 tahun, kalau nyanyi berapa album gue? Lama nih, kita mau rojaah juga. Wilayah masa tuh terjun di neraka mau rojaah, emang mungkin. Lama Pak, 70 tahun Pak, makanya naiknya susah. Ya kan, naiknya susah. Terus setelah itu Nabi bilang apa? Dan ada di antara umatku yang tergelincir ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Siapa dia wahai Rasul? Dia tergelincir sampai sejauh itu kenapa? Dan Nabi menyampaikan dia tergelincir sejauh itu karena tergelincirnya lisan. Kelas ngomong, ya kayak hati, ya. Lisan dengan tulisan itu sama.
Lisan dengan tulisan itu sama. Dulu kita kalau kita mau nyaci orang harus ketemu, ya kan? Kalau sudah ketemu kita caci maki di situ. Dasar kamu ANJING kambing misalnya, gitu kan? Atau misalnya gaba baby sapi, kita harus ketemu dan pakai lisan. Sekarang nggak mesti, pakai tulisan juga sama. Bapak nyaci orang pakai lisan, dasar kamu kambing. Terus kita ngetik dasar kamu kambing, sama aja, gitu ya. Nah, kata Nabi ini, orang ini sampai tergelincir sejauh itu bukan karena dosa besar kayaknya, bukan karena ninggalin sholat, bukan karena ninggalin puasa, tapi karena tergelincirnya lisan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Gitu. Jadi masalah akhlak juga penting banget buat kita belajar. Dan itu semuanya butuh apa? Butuh ilmu. Ya Pak ya, butuh apa? Butuh ilmu. Dan jamaah sekalian dirahmati dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari pembahasan tentang masalah ilmu ini, diterima dan ditolaknya amal juga itu landasannya ilmu. Itu landasannya apa? Ilmu. Makanya ada sebuah nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau menyampaikan, wala khairu fi ibadatin la ilma fiha. Sungguh tidak ada kebaikan pada seseorang sekalipun dia melakukan amal ibadah kalau tidak memiliki ilmu. Ini pesan dari Imam Ali bin Abi Thalib sebagaimana diriwayatkan oleh Sunan Ad-Darimi dalam musnadnya. Jadi dia masukkan dari Allah Subhanahu wa taala, intinya apa? Intinya ilmu itu penting banget karena dia ngefek ke amal ibadah kita. Ilmu tentang apa? Ilmu semuanya. Akidahnya iya, syariahnya iya, kemudian akhlaknya iya. Ibadah itu, tadi kan tema kita berkenaan dengan apa? Pentingnya ilmu dalam ibadah. Ibadah itu hasil. Kita sudah beriman nih, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir. Nah, buah dari iman ini, semua pekerjaan-pekerjaan itu akan bernilai sebuah kebaikan. Misalnya, Bapak kalau misalnya ada orang nggak beriman datang ke masjid, itu nggak ada apa-apanya. Dia datang ke masjid nggak jadi penggugur dosa, nggak jadi penambah derajat. Tapi bagi orang yang beriman datang ke masjid, satu langkahnya menjadi penggugur dosa, satu langkah lain menjadi peninggi derajat. Orang nggak beriman dia wudhu, gerakannya sama kayak kita, tidak menjadi penggugur dosa. Sedangkan kita orang yang sudah beriman kemudian berwudu, apa kata Nabi? Man tawaddu'a tsumma yatimma wudu. Barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kharajat dunubuha, maka dosanya akan berguguran. Hatta min tahti asfariha, sampai dosa itu menetes dari ujung-ujung kuku. Nah, wudunya kalau orang beriman jadi ibadah, salatnya jadi ibadah, puasanya jadi ibadah. Jadi intinya ilmu. Makanya kalau ada kajian yang membahas tentang akidah hadir, yang membahas masalah akhlak juga hadir, yang membahas masalah syariat juga hadir, supaya apa? Ketika ilmu ini memang wajib kita pelajari. Dan mudah-mudahan yang sederhana ini mengingatkan kembali kita semuanya bahwa ilmu itu penting. Ya, ilmu itu penting, dan ditolaknya dan juga diterimanya amal ibadah itu bergantung dari ilmunya kita. Ada orang yang baru mu'alaf ya, dan saya juga membina di mu'alaf center. Pernah datang suami istri ke rumah. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah mulai sholat. Alhamdulillah, bahagia betul. Namanya juga baru mu'alaf ya, baru masuk Islam, baru kenal Islam. Saya Ustaz tahu sholat maghrib? Tahu. Saya tahu alhamdulillah udah bisa nyimamin istri sholat maghrib. Berapa rakaat? 4. Dibayangin coba, digenapin 3 jadi 4. Dia pikir 3 aja gede pahalanya, apalagi 4. Sah nggak berarti sholatnya? Ya enggak, bedanya enggak sah. Atau misalnya pas lagi sholat subuh, kadang kalau pas lagi sholat subuh saya ngelamin jadi 4 juga baik. Dia berpikirnya saya pengen ngejar ketertinggalan saya dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu Islam. Maka saya sampaikan, saya Islam dari lahir. Masalahnya saya sholat, saya maksiat. Saya banyak melakukan keburukan, sekalipun saya banyak melakukan kebaikan. Tapi boleh jadi di hari ini mungkin pahala dan dosa saya mungkin seimbang juga, sekalipun saya Islamnya dari lahir. Nah, sedangkan mas dan mbaknya ini baru masuk Islam, semua dosa-dosanya diampuni. Nol lagi ketika melakukan kebaikan, gitu ya, pahalanya sudah masya Allah, udah keren kan? Gitu. Oh gitu saja. Jadi nggak usah pilih tambah, nggak usah. Sholat subuh tetap 2, sholat maghribnya tetap 3. Tapi nggak apa-apa, namanya juga baru masuk Islam. Nah itu juga butuh ilmu. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah terima semua kebaikan-kebaikan kita.
Dari mana dia bisa masuk surganya? Gini Pak, kalau ada orang yang baru bersyahadat, ini kan kasusnya ada baik, ada dua orang ini bersyahadat, lalu kemudian setelah itu ya qadarullah ya mengalami satu kecelakaan yang meninggal di tempat, dan dua-duanya baru masuk Islam, dua-duanya baru masuk Islam, belum sholat karena belum waktunya, mau mandi di mana? Gitu ya, dia udah mandi terus bersyahadat, terus mau sholat juga belum waktunya, mau puasa juga udah siap, nggak sempat untuk melakukan kebaikan dan dia wafat. Dari mana dia bisa mendapatkan pahalanya? Seorang itu ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, maka semua dosanya diampuni. Sudah selesai nih masalahnya. Berarti kan pahalanya nol, dosanya juga nol. Dari mana dia dapat kebaikan? Dari syahadatnya, dari syahadatnya. Di dalam syahadat itu ada kalimat tauhidnya, la ilaha illallah. Dan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Nabi pernah menyampaikan kisah ini sebagai penutupnya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Suatu hari Nabi Musa bilang ke Allah, Ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dengan kalimat itu aku akan terus mengingatmu dan terus berdoa kepadamu. Apa Allah bilang? Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan saja wahai Musa, la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-Mu juga mengucapkan kalimat ini ya Allah. Minta yang lain, coba bayangin. Karena Nabi Musa menganggap kalimat la ilaha illallah itu kalimatnya biasa aja. Orang biasa kok, hari-hari hamba-hamba kok juga mengucapkan kalimat itu. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, sekiranya 7 lapis langit beserta hiasannya itu, wal ardina sab'a, lalu kutambahkan dengan 7 lapis bumi, wa man fihinna beserta isinya, fi kifatin, kuletakkan dalam satu timbangan. Kan timbangan dulu kiri kanan baik. Kalau sekarang tinggal ditaruh di atas keluar enggak. Jadi ini perumpamaan kata Allah. Sekiranya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya itu kuletakkan dalam satu timbangan. Wa kalimatul la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya timbangan tersebut akan lebih condong, lebih berat kepada kalimat la ilaha illallah. Coba bisa dipahami ya? Dan maka dengan kalimat itulah kemudian dosa-dosa yang diampuni dan pahalanya dia sudah lebih banyak dibanding dengan beratnya 7 lapis langit dan bumi. Maka wajar orang yang sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hayatnya, dakhala jannah, dia masuk surga sekalipun belum pernah sholat, belum pernah puasa, baru masuk Islam, 2 kalimat syahadat diucapkan surga. Karena pahalanya tadi dengan kalimat